Nah, semuanya. Jadi, aku di sini melanjutkan penjelasanku tentang aplikasi Popol tersebut yang tadinya sudah aku demonstrasikan aplikasinya dengan fitur-fiturnya. Nah, sekarang aku menjelasin lebih ke flow dan juga source code-nya. Untuk struktur foldernya itu terdapat beberapa uh, folder. Itu ada core, ada screen, ada utils, dan juga main. Nah, di core ini ada beberapa subfolder lagi, ada models, provider, dan service. Itu untuk struktur foldernya, juga ada beberapa file di dalam subfoldernya, jadi lebih terpisah. Itu terus untuk screen-nya, itu tampilan UI-nya, ada building, screen, grooming, home, login, main, education, terus onboarding, pet care, pet style, ada profile screen, register, schedule, plus screen, screen untuk usernya. Terus di bagian utils itu ada Firebase Helper untuk messagingnya. Nah, untuk flow stage management provider itu, user lakukan aksi, misal klik login atau register. Nah, di sini kita kan menggunakan Google Sign ya. Terus kita coba cari bagian login. Nah, ini dia. Nah, login. Terus mention ke out provider di login. Nah, terus provider out provider ya. Contohnya is loading is true itu misal kita tulis di is true. Ini dia. Ah, ini semuanya perkenalkan Wika ada Dua Putra dengan NIM 23150510004. Sini aku melanjutkan penjelasanku terkait aplikasi Popol ini. Nah, tadi kan kita sudah mendemokan dari aplikasi tersebut dengan fitur-fiturnya. Terus di sini aku mau jelasin tentang shortcut-nya dan juga flow-nya gimana. Ini untuk struktur folder dari project ini dapat ada tiga tuh folder yang gedenya itu core, screen, dan utils. Dan juga ada main tab-nya. Terus dari folder core ini dapat sub folder itu ada tiga model provider dan service. Terus untuk screen-nya ada beberapa untuk tampilannya. Terus utils ini Firebase Helper itu lebih ke bantuan untuk misalnya ada notifikasi gitu. Terus di main tab-nya itu titik uh, pentingnya sebenarnya untuk Dart ini atau proyek ini. Nah, untuk selanjutnya itu menjelaskan tentang flow state dari manajemen provider. Tuh, misal dari awal kita kayak user melakukan aksi yaitu melakukan login gitu, contohnya. Nah, actionnya itu method di provider. Nah, ini itu langsung di out provider ya memanggil out provider di login. Kita lihat ini login string. Oke. Terus dia nantinya akan mengubah state contoh is loading sama dengan true. Nah, dia akan memanggil service itu API Firebase. Terus selanjutnya, setelah service menyelesaikan tugas, dia akan provider memperbarui state itu user token error. Nah, nantinya notify listener dipanggil dan UI otomatis rebuild karena memakai consumer atau listen di provider. Nah, ini consumer is loading. Oke. Terus aku mau jelasin selanjutnya itu API service dari Dio-nya. Ini di sini sudah menggunakan API service Dio. Itu ada login, register, juga user. Nah, di sini juga ada get, post, put, patch, dan delete juga. Error handling-nya ada beberapa juga di sini. Case-case-nya juga.
Terus untuk implementasinya itu ke API service, misal request request API, dia pengennya kayak register, terus request API service menurunkan request ke API service post. Yang tadi ada post, ini ada post. Nah, selanjutnya di API service dia akan interceptor menambahkan token otomatis. Nah, selanjutnya dia menjalankan logging request atau respon atau error. Nah, dia akan mengirim request ke server yaitu HTTP request in API. Terus respon akan dikembalikan ke request API service. Terus dia lanjutnya ke provider lagi, terus ke UI. Gitu. Selanjutnya itu ada Firebase Cloud. Nah, kita ke Firebase Authentication-nya dulu, atau login dan registernya dulu. Nah, kan tadi kita sudah demo, itu tadi mengisi email dan password. Itu contohnya. Provider mencoba login menggunakan, karena aku sempat pakai demo itu request IP, jadi dia menggunakan request API dulu. Nah, jika dia berhasil, terus dia ke update user dari API dan selesai. Nah, jika gagal, ya provider otomatis akan ke fallback ke pro ke Firebase Authentication. Nah, Firebase Authentication ini mencoba login, jika sukses ya ambil data dari Firebase user. Nah, itu di tadi ada akun email dan gininya di apa namanya di Firebase itu. Nah, jika gagal, provider menyimpan error dan menampilkannya di UI-nya. Terus untuk uh, Firebase Cloud messaging-nya atau notifikasinya itu sama tadi, kita uh, initialis ke Firebase dan lokal notification tadi kita udah jelasin pakai util sini, kita butuh bantuan dia untuk nge-handle. Jadi dia Firebase messaging menghasilkan token yang tadi yang aku jelasin di terminal. Nah, nih. Nah, ini dia. Nah, nantinya ketika get started atau skip itu diklik, dia akan menghasilkan FCM token. Nah, akan ada kayak pesan yang dibantu oleh Firebase helper, itu akan dikirim ke debug console dan dia akan mengirim FCM token. Nah, untuk login, kita klik di login screen dulu, kita cari token. Ntar, bukan di login screen tapi di onboarding karena kita naruh eh, pemicu tokennya di sana. Nah, sini if Firebase helper is initialized, dia akan nge-try, terus dia akan meminta FCM token. Terus dia akan memberi pesan jika token dikirim akan memberi centang, nanti ke orang apa namanya token tidak ada, dia akan mengirimkan ini pesan ini. Terus juga ada error. Oke, itu terus, nah token ini nantinya kita akan gunakan di Firebase tadi dan kita simpan dan kita tes dengan pesan yang kita bikin tadi. Nah, itu aja penjelasan dari eh, source code yang aku udah bikin di sini untuk membuat sebuah aplikasi. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Bye-bye.